Halo, kembali bersama Ibu Ave. Kita akan belajar tematik 2B, bermain di lingkunganku. Hari ini kita akan belajar tematik 2B, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Ada 3 tujuan pembelajaran 1, yaitu 1. SPDP menyanyikan lagu sesuai panjang dan pendeknya nada. 2. Bahasa Indonesia menjawab pertanyaan sesuai cerita. 3. Matematika mengenal perkalian sebagai penjumlahan berulang. Ada 3 tujuan pembelajaran 2, yaitu 1. Bahasa Indonesia menjawab pertanyaan. 2. PPKN aturan bermain di rumah. 3. PJOK gerak tanpa berpindah tempat dalam permainan lompat tali. Sekarang, kalian keluarkan buku tematik 2B. Halaman 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Coba kalian amati gambar di buku kalian masing-masing. Itu ada 4 gambar. Ibu Ave beri tanda A, B, C, dan D. Sekarang, mari kita menjawab pertanyaannya. Nomor 1. Permainan apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Jawabannya apa? Ada yang bermain layang-layang, bermain boneka, bermain mobil-mobilan, dan ada yang bermain lompat tali. Nomor 2. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Jawabannya pasti pernah. Nomor 3. Di mana kamu biasa melakukannya? Coba kalian lihat gambar A. Kira-kira kalian melakukannya di mana? Ya, di lapangan atau di luar rumah. Coba lihat gambar B dan C. Kira-kira gambar tersebut melakukan bermain di mana? Ya, di rumah. Gambar D melakukannya di halaman sekolah. Sekarang nomor 4. Gambar mana sajakah yang menunjukkan kegiatan bermain di lingkungan rumah? Kalian beri tanda centangnya. Gambar mana yang menunjukkan kegiatan bermain di lingkungan rumah? Gambar? Ya, gambar B dan C. Gambar B dan C kalian beri tanda centang. Kita lanjut pembelajaran 1 halaman 3. Bernyanyi artinya menyuarakan sebuah lagu. Sebuah lagu memiliki melodi. Melodi adalah susunan nada-nada. Nada adalah bunyi yang teratur. Panjang pendek nada dihitung dalam ketukan. Sekarang, coba kalian dengarkan lagu Awan Putih dalam video berikut ini. Kalian bisa menyanyikan lagunya dengan suara nyaring atau keras. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana
Pada halaman 4, kita akan belajar cara menghitung jumlah ketukan. Satu ketukan, cara menulis notasinya hanya not angkanya saja yang ditulis dan tidak diberi garis atau titik. Dua ketukan, not angka hanya ditambah satu titik di belakangnya. Tiga ketukan, not angka ditambah 2 titik di belakangnya. 4 ketukan, not angka ditambah 3 titik di belakangnya. Kita lanjut. Pembelajaran kita halaman 5. Ayo membaca. Coba kalian baca terlebih dahulu percakapan antara Nina dengan adiknya Adi. Setelah kalian membaca percakapan tersebut, kalian bisa menjawab pertanyaan dengan diberi tanda centang. Nah, sekarang Ibu Ave mau menjawab terlebih dahulu ya. Kalian bisa menuliskan jawaban di buku PS tematik. Mari kita bahas bersama ya. Nomor 1. Hari ini Nina libur sekolah. Itu benar atau salah? Ya, beri tanda centang. Berarti benar ya. Itu pernyataannya sesuai dengan isi percakapan. Nomor 1, tanda centang. Nomor 2, Nina bermain bersama teman-temannya. Benar atau salah? Ya, salah. Kalau salah, tidak diberi tanda centang. Boleh kamu buat tanda silang. Nomor 3. Nina dan Adi membuat pesawat terbang. Benar atau salah? Ya, benar. Nomor 3 beri tanda centang. Nomor 4. Pesawat buatan Adi terbang karena bantuan angin. Benar atau salah? Ya, benar. Beri tanda centang. Nomor 5. Hujan dapat membuat pesawat mainan Adi jatuh. Kira-kira benar atau salah? Ya, benar. Kalian juga beri tanda centang. Pada halaman 5, ayo bercerita. Di situ ada 2 pertanyaan. Kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Perhatikan ya, nomor 1. Apa yang disampaikan Adi kepada Nina tentang pesawat buatannya? Kira-kira apa yang disampaikan Adi kepada Nina? Apa kata Adi? Ya, kata Adi, Kak, pesawat buatanku sudah jadi. Ayo kita ke halaman, Kak. Itu jawaban pertama. Pertanyaan kedua. Apa yang dikatakan Nina kepada adiknya tentang alasan pesawat Adi bisa terbang? Apa jawaban Nina? Ya, kata Nina adalah, iya Adi, itu karena bantuan angin. Kita lanjut, belajar kita halaman 6. Ayo berhitung. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian. Apa sih perkalian itu, Bu Ave? Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Perhatikan contoh soal pada buku kalian masing-masing. Nina dan Rara sedang bermain congklak. Sebelum bermain, Nina meletakkan biji congklak pada setiap lubang. Ada 3 lubang yang sudah diisi biji congklak. Setiap lubang berisi 5 biji congklak. Berapakah jumlah biji congklak pada ketiga lubang tersebut? Nah, cara untuk menjawab pertanyaan ini, kalian perhatikan dahulu soal ceritanya. Ya, kalian perhatikan per kalimat. Ada 3 lubang yang sudah diisi biji congklak. Jadi, ada 3 lubang ya. Berarti ini lubang pertama,
Yang ini lubang kedua. Yang ini lubang ketiga. Jadi ada 3 lubang. Setiap lubang berisi 5 biji congklak. Artinya setiap lubang diisi 5 biji. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap lubang berisi 5 biji. 5 biji, 5 biji, 5 biji. Berapakah jumlah biji congklak pada ketiga lubang tersebut? Artinya berapa jumlah seluruh biji congklak ini? Nah, kita buat penjumlahan ini dalam bentuk perkalian. Caranya gimana? Satu lubang ini isinya 5. Ditambah lubang kedua isinya juga 5. Ditambah lubang ketiga isinya juga 5. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Nah, ini kalau penjumlahan. Tapi penjumlahan ini dapat kita tulis dalam bentuk perkalian. Caranya bagaimana Bu Afe? Perhatikan ya. Tadi penjumlahannya 5 tambah 5 tambah 5. Kita tulis ya, 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan. Coba kalian perhatikan, ada berapa angka 5-nya? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3. Berarti 3 dikali angkanya berapa? 5. Sama dengan 15. Ini kalau bentuk perkalian. Berarti 3 kali 5 dibaca 3 kali 5. Ya, ini kalau bentuk perkalian. Sekarang coba kalian lihat halaman 6 yang paling bawah. Sekarang coba tuliskan bentuk penjumlahan sesuai gambar. Ayo kita lihat ya, kita buat penjumlahan sesuai gambar. Dan tuliskan bentuk perkaliannya. Caranya bagaimana? Perhatikan ya. Coba kita lihat pada gambar. Ini kita anggap ini gambar lubang pertama. Ini lubang kedua. Yang ini adalah totalnya, jumlahnya. Berarti kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ditambah 1, 2, 3, 4. 4 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Bentuk perkaliannya bagaimana? Coba kalian lihat angka 4 ini ada berapa? Kita hitung. 1, 2. Berarti 2 kali angkanya berapa? 4. Angkanya 4 ya. Berarti kalian tulis di sini 4. Sama dengan 2 kali 4 itu sama dengan 4 tambah 4. Hasilnya berapa? Ya, 8 ya. Ini kalau dalam bentuk perkalian. Ini soal nomor 1. Sekarang lihat soal nomor 2 pada halaman 7. Kalian perhatikan gambar kelereng. Coba kalian lihat, ini ada penjumlahan, tambah. Kita hitung berapa kelerengnya? 1, 2, 3. Kita tulis di sini 3. Terus di sini 1, 2, 3 sama juga ya, berarti 3. Di sini juga 1, 2, 3. Berarti di sini 3. 1, 2, 3. Berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan berapa Bu Afe? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada berapa? Ya, ada 12. Ya, itu kalau penjumlahan. Kalau bentuk perkalian, bagaimana? Angka yang di depan ini menyatakan ada berapa banyak angkanya. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4. Kali angkanya berapa? Angkanya 3. Berarti di sini 4 kali
3 sama dengan hasilnya, sama dengan 12. Inilah kalau dalam bentuk perkalian. Sekarang kita akan bahas soal Ayo Berlatih halaman 7. Ibu Ave akan bahas nomor 1 dan 2. Nomor 3, 4, dan 5 kalian akan mengerjakannya di buku PS tematik. Jadi, hari ini Ibu Ave hanya bahas soal nomor 1 dan 2 saja ya. Nah, sekarang perhatikan nomor 1. Pasangkan kata dengan gambar benda yang sesuai. Coba kita lihat gambar pertama, ada gelas yang berisi air minum. Kita tarik ke kata yang mana? Ya, kata ke air. Kamu bisa tarik garis dengan menggunakan penggaris. Gambar kedua, ada gambar balon. Tarik dengan kata balon. Gambar ketiga, ada gambar pensil. Kamu tarik garis dengan kata pensil. Gambar keempat, ada gambar buku. Nah, kalau buku itu berarti tarik garisnya kemana? Ya, ke kertas. Soal nomor 2. Bacalah cerita yang ada di dalam kotak warna biru. Setelah kalian baca cerita tersebut, kalian bisa menjawab pertanyaan ini. A. Temukan kata-kata pada soal nomor 1 dalam cerita tersebut. Coba Ibu tanya, soal nomor 1 tadi apa saja katanya? Ada yang tahu? Ya, benar. Katanya adalah air, balon, pensil, kertas. Setelah kalian sudah dapat katanya, kalian tulis arti kata tersebut dengan melihat kamus. Ibu Ave kasih artinya ya, perhatikan ya. Air artinya cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang terdapat dan diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Balon artinya mainan anak-anak terbuat dari karet yang dikembangkan dengan cara ditiup atau diisi gas. Pensil artinya alat tulis berupa kayu kecil bulat. Kertas artinya barang lembaran dibuat dari bubur rumput, jerami, kayu, dan sebagainya yang biasa ditulisi atau untuk pembungkus. Pembelajaran 2, ayo mendengarkan halaman 9. Coba kalian perhatikan cerita yang ada di buku kalian masing-masing. Ibu Ave bacakan ya. Bermain skipping. Nina sedang bermain skipping. Skipping disebut juga dengan lompat tali. Alat yang digunakan untuk bermain skipping adalah tali. Skipping dapat dimainkan perorangan ataupun berkelompok. Cara bermain skipping cukup mudah. Pegang salah satu ujung tali menggunakan tangan kiri. Ujung lain dipegang tangan kanan. Lalu putarlah lenganmu dan lompatlah tali yang melewati kakimu. Pastikan kamu tidak menginjak tali itu. Permainan ini dapat dijadikan perlombaan. Pemenangnya adalah yang paling lama melompati tali tanpa berhenti. Nah, ketika kalian mendengarkan Ibu Ave tadi membaca, kalian jawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang dibacakan oleh Ibu Ave. Coba kita lihat pertanyaan yang ada di buku kalian. Kalian bisa menjawabnya di buku PS tematik.
Ibu Ave akan memberi jawaban pertanyaan dari halaman 9. Kita perhatikan nomor 1. Permainan apa yang diceritakan dalam teks tersebut? Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah permainan skipping. Nomor 2. Apa alat yang digunakan dalam permainan tersebut? Jawabannya adalah tali skipping. Nomor 3. Bagaimana cara memainkan permainan tersebut? Jawabannya adalah cara bermain skipping cukup mudah, yaitu pertama, pegang salah satu ujung tali menggunakan tangan kiri. 2. Ujung lain dipegang tangan kanan. 3. Lalu putarlah lenganmu dan lompatilah tali yang melewati kakimu. 4. Pastikan kamu tidak menginjak tali itu. Kita lanjut halaman 10. Coba kalian perhatikan ada pertanyaan dan tabel. Kalian bisa menuliskan jawabannya di buku PS tematik. Perhatikan soalnya ya. Selain tali, benda apa saja yang dapat digunakan untuk alat bermain? Ayo tuliskan nama beserta kegunaannya. Nomor 1. Nama benda kaleng. Kegunaannya sebagai wadah atau tempat makanan. 2. Bola. Kegunaannya adalah alat olahraga atau bermain. 3. Botol. Kegunaannya tempat air minum. 4. Kertas. Kegunaannya alat untuk menulis. 5. Balon. Kegunaannya alat bermain. Ayo membaca pada halaman 10 dan 11. Kita akan belajar tentang aturan. Bu Ave, apa sih aturan itu? Aturan adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Ketika bermain, kita punya aturan. Aturan itu gunanya adalah membuat kita menjadi tertib. Misalnya, ketika kita bermain bersama adik atau kakak di rumah, kita mempunyai aturan. Jadi, aturan itu harus kita laksanakan. Kira-kira Bu Ave, apa saja sih contoh aturan bermain di rumah? Coba kalian lihat gambar yang sudah Ibu berikan ya. Coba lihat gambar pertama, aturan bermain di rumah. 1. Bermain dengan rukun. Kedua, bermain tidak lupa waktu. Ketiga, mencuci kaki dan tangan setelah bermain. Keempat, merapikan alat bermain pada tempatnya. Itu adalah contoh-contoh aturan bermain di rumah. Apakah kamu juga mempunyai aturan ketika bermain di rumah? Pasti kalian juga punya aturan ya, yang diberikan oleh mami dan papi. Kira-kira Bu Ave, selain kita jadi tertib, apa aja sih manfaatnya dengan melaksanakan aturan? Ya, dengan melaksanakan aturan, selain kita mendapatkan hidup tertib, kita akan terbiasa dengan hidup disiplin. Sekarang kita lanjut, ayo peragakan halaman 12. 1. Lompat tali dapat dilakukan secara berpasangan, artinya secara 2 orang. 2. Contoh gerak dasar tanpa berpindah tempat adalah bermain lompat tali. Jadi ketika kita bermain lompat tali, kita hanya menggerakkan tangannya saja yang memutar. Tapi kita tidak berpindah tempat. Itulah contoh gerak dasar tanpa berpindah tempat. Contohnya adalah bermain lompat tali. Nomor 3. Lompat tali dapat menjaga keseimbangan. 4.
Bermain lompat tali dapat melatih kekuatan otot tangan. Kita akan bahas soal Ayok Berlatih halaman 13. Kalian bisa menuliskan jawabannya di buku PS Tematik. Nomor 1. Tuliskan nama benda berikut dan kegunaannya. A. Ember untuk menampung air. B. Payung untuk melindungi tubuh dari hujan dan panas. 2. Tulislah kembali kalimatmu di atas dengan huruf tegak bersambung. A. Ember untuk menampung air. B. Payung untuk melindungi tubuh dari hujan dan panas. 3. Mengapa aturan harus dilaksanakan? Jawabannya, aturan membuat kita tertib dan hidup disiplin. 4. Tuliskan 3 contoh aturan ketika bermain di rumah. A. Bermain dengan rukun. B. Bermain tidak lupa waktu. C. Merapikan alat bermain pada tempatnya. Tugas tematik hari ini adalah dari cetak tematik 2B, halaman 7 dan 8, bagian Ayok Berlatih dari nomor 3, 4, dan 5. Kalian bisa menuliskan jawabannya saja di buku PS Tematik. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harap semuanya dapat mengerti. Jaga kesehatan dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati.